hormat menghormati ialah mengucapkan Assalamualaikum. Artinya semoga kamu dalam keadaan selamat. Dan adalah memulai salam itu hukumnya sunnah. Dan menjawabnya wajib. Jadi hukum memberi salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib kifayah. Arti wajib kifayah apa? Satu orang saja yang menjawab sudah terwakili. Nah, yang lain nggak jawab nggak ada masalah. Tapi kayaknya kan nggak ada. Tadi saya kasih Assalamualaikum banyak yang jawab. Nah, nggak rugi dah. Assalamualaikum. Memang jangan asal-asalan kan. Ini kadang-kadang kita nih salam nggak ada yang betul. Assalamualaikum Indri. Betul nih. Dosa hukumnya, haram hukumnya karena Assalamualaikum. Ya, pakai tajwid ya. Kum yang pertama kum, jangan kum. Kita kan kum kadang-kadang kan udah salah. Kalau disengaja batal ini haram hukumnya. Kadang-kadang kalau bertemu Assalamualaikum, kum, dengung pula dia. Dua harakat. Padahal nggak ada dengung dia, nggak ada panjang. Cobalah rasa-rasa hari ini. Assalamualaikum, kum, apa kum? Bawaan. Ini kebiasaan yang harus dihilangkan. Takutnya terbawa dalam solat. Assalamualaikum. Batal solat. Bahaya. Assalamualaikum. Tapi kadang kita segan mau bilang Assalamualaikum. Nanti seolah-olah kita sok memfasih-fasihkan. Padahal memang harus seperti itu. Kan malu sekarang kita. Assalamualaikum bang. Jarang ya. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Apa Assalamualaikum bang? Ini bukan doa. Bahkan kalau nggak ada assalamnya itu, Assalamualaikum bang, itu racun. Sam itu artinya racun. Assalamualaikum. Di sini dihilangkan. Jadi harus betul-betul ya. Assalamualaikum. Ini gitu fasih kita kalau baru kenalan sama cewek. Assalamualaikum. Ngomong sama mertua. Coba ada jadi mertua beneran. Assalamualaikum. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Afshus salam bainakum. Perbanyak ucapan salam di antara kamu. Masya Allah. Perbanyak. Jadi kalau mau hubungan kita baik di antara kita, perbanyak salam. Baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Jangan pilih-pilih. Assalamualaikum. Begitu datang, pertama jangan ngomong dulu. Assalamualaikum, baru ngomong. Qul salam qabla kalam. Dalam riwayat yang lain. Ucapkan salam sebelum kita berbicara. Doakan orang dulu. Memang Islam ini indah nih, selalu mendoakan orang. Dan amat baik ditambah kalimat menjawab salam itu seperti Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kalau ada orang memberikan salam kepada kita cuma Assalamualaikum, maka balas dengan yang lebih panjang. Waalaikumsalam warahmatullah. Minimal di Assalamualaikum balas Waalaikumsalam. Udah mantap itu, udah boleh. Tapi biar lebih mantap. Karena Nabi mengajarkan kalau orang buat baik satu, balas dua. Orang buat dua, balas empat. Artinya lebih. Balas itu harus lebih. Makanya tatkala orang Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Adalah ucapan salam ini menyebabkan rasa kasih sayang dan menghilangkan permusuhan. Masya Allah. Apalagi ada orang-orang yang sudah agak sensi sama kita kan. Assalamualaikum Pak. Senang lagi dia. Dan yang mendahulukan memberi salam adalah lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi yang mulia itu siapa? Yang mendapat salam apa yang memberikan salam? Di sisi Allah yang memberikan salam. Ini jangan pelit-pelit kasih salam. Dan sebaiknya orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Lagi naik sepeda motor. Tengok muhib jalan. Jadi yang berkendaraan kasih salam. Kita naik sepeda motor, ada yang naik mobil. Yang naik mobil pun kasih salam. Makanya kalau satu lorong ini, di mana-mana saja, nggak mesti lorong kita. Jangan tutup kaca. Ini nampak kali orang nggak mau bertetangga. Masuk lorong dia tutup kaca. Kecuali lorong itu kita nggak kenal. Bahkan nggak kenal pun dianjurkan buka kaca. Mana tahu ada orang ngumpul, kasih salam. Artinya apa? Izin kita untuk masuk ke situ.
Ini dah satu lorong, mobil ditutup kaca lagi. La ilaha illallah. Tutup ini lagi. Jadi di lorong tu buka dulu dia. Jalan pelan-pelan. Mana ada di lorong jalan kencang kan? Jadi ya kasih salam. Mana yang kita kenal kasih terus salam. Nanti begitu di jalan baru. Pasang kacamata kuda. Nggak tengok kiri kanan lagi. Nggak apa-apa. Ini kebalik. Di jalan buka mata. Kleson orang. Di lorong nggak kleson kita. Ini sama dengan orang yang gaya dia traveling mana-mana sampai tapi tetangga sendiri dia nggak kenal nih. Itulah. Nah, hari ini kan banyak nih orang bangga. Kayak katruh Belanda, katruh je. Tapi tetangga sendiri nggak ada silaturahmi. Nah, ini kita MBI boleh dirubah ke depan. Kita udah sampai ke Aceh Selatan tapi tetangga kita nih saya pikir-pikir belum. Ke depan nih hari haji boleh nih. Bang Muran ya. Tetangga kita dulu nih. Kita yang banyak. Ya, ini jelas ya. Dan yang kecil kepada yang lebih besar. Kasih salam, jangan malu-malu. Dan kalau yang memberi salam membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh. Tambah lagi wa maghfiratuh. Ya, tadi kan udah kalau orang Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kalau ada orang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna dia ucapkan. Jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh. Dan rahmat Allah atas kamu. Wa maghfiratuh. Oh, ini dalam yang lain dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh. Maka jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh wa mardatuh. Tambah lagi dan keridaan Allah sama engkau. Gitu. Wa mardatuh. Nah, dan keridaan Allah untuk engkau lah bahasa kita. Jadi Islam ini Masya Allah senantiasa beri lebih untuk orang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini luas, jangan kita sempitkan. Ilmu Allah luas, jangan kita sempitkan. Masjid Allah itu banyak, jangan kita khususkan satu masjid saja. Begitu juga dengan kita belajar. Jangan cuma di MBI, yang lain nggak mau pergi. Ini jelek, ini orang kayak ini. Ini bukan penuntut ilmu namanya. Penuntut ilmu ini kritis dia. Oh, sana ada pengajian. Hadir. Nah, cuman dipesankan juga kalau pengajian disebut bilang-bilang bid'ah, ini kayaknya mundur kita. Jangan. Takutnya guru-guru kita dibid'ahkan pula. Nah, kita bisa ngaji sama dia. Alif, ba di MBI. Terus dah bisa sikit dia baru paham. Kullu bid'atin dhalalah, udah dibilangnya kita bid'ah. Ini capek dah menghadapi orang kayak gitu kan. Nah, jadi selama enggak cerita bid'ah, belajar terus. Hadir terus majelis mereka. Ke Dayah silahkan. Ke HTI silahkan. Ke PKS silahkan. Ke Jamaah Tabligh silahkan. Ke mana-mana silahkan. Ilmu Allah banyak. Nah, jadi ilmu Allah luas, jangan disempitkan. Masjid Allah banyak, jangan kita khususkan. Nah, gitu dia. Jangan sempit. Lanjut ya. Adapun berjabatan tangan maka adalah sangat baiknya karena yang demikian diperbuat di zaman Nabi SAW. Jadi jabat tangan ini ada pada zaman Nabi. Dalam sabda Rasulullah SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa." Tiap-tiap dua orang Islam berjumpa lalu berjabatan tangan, kedua-duanya dapat keampunan sebelum mereka berpisah. Jadi kita berjumpa nih di jalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jabat tangan, ini dosa-dosa kita ini diampunkan sama Allah. Sampai kapan? Sampai kita melepaskan. Ini sesama kita laki ya, jangan pula sama cewek. Sama jadi salam itu, adabnya itu seperti ini. Mana bang? Praktek. Gini, melihat wajah salam itu. Salam. Kalau orang salam sama kita satu tangan, kita dua tangan. Nah, ini adab. Nah, itu. Jangan salam. Ini apa salam? Ini bukan salam nih. Ini tempel namanya nih. Ciuman ya. Mana namanya salam bang? Salam dulu tes. Nah, jangan ragu-ragu. Nah, ini salam namanya nih. Tengok wajahnya salam. Nah, itu. Ya. Ada lagi satu tangan, Madan. Ya, apa ini? Jangan, kita yang sudah belajar jangan seperti itu salam. Adab salam itu tengok dia wajah. Nah, berarti memang, Masya Allah, satu hati kita. Boleh ya? Ini salam, tengok. Jangan pelit kali salam.
Ini hadis ini umum, kata guru kita dulu waktu belajar. Hadis ini umum. Dan tidak ada hadis khusus, misalnya gini, habis sholat kita diwajibkan salam. Ini nggak ada ya. Habis sholat nggak diwajibkan salam. Tapi kalau kita salam, hukumnya tetap sunnah. Tak ada masalah dia berpahala. Karena kita masih dipayungi dengan hadis yang umum. Setiap muslim yang berjumpa dia jabat tangan. Maka pahalanya, dosanya digugurkan sama Allah sampai lepas tangan. Sama juga dengan orang habis sholat. Yang nggak boleh itu apa? Bro, salam. Wajib hukum salam habis sholat. Ini nggak ada. Itu dia bid'ah. Itulah bid'ah itu namanya. Tambah-tambah. Yang nggak wajib, dia bilang wajib. Yang dahsyatnya, Nabi nggak buat. Kita nggak boleh buat. Nah, ini masalah nih kayak gini. Nah, kita masih ada dipayungi dengan hadis ini. Nah, tiap berjumpa boleh jabat tangan. Yang nggak boleh mewajibkan. Nah, ini kalau kita bilang salah yang jabat tangan, kemudian dia bilang nggak ada zaman Nabi. Nah, ini Masya Allah nih. Yang nggak boleh diwajibkan. Lanjut ya. Dan amat bagus membaca selawat waktu berjabatan tangan. Allah. Dalam hadis, ma min abdaini mutahabbaini fillahi ta'ala yastaqbilu ahaduhuma sahibahu fayusafihuhu fayusalliyani 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yatafarraqa hatta tughfara dhunubahuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Maksudnya, tiap-tiap dua hamba Allah yang ikhlas bersahabat, kedua-duanya berjumpa, lalu satu menyambut yang lain, maka bersalaman-salaman dan membaca selawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka berpisah mendapat keampunan dosa. Allah. Masya Allah. Boleh itu Muhib ya, jabat tangan. Kalau kita dulu kan masa kecil, Masya Allah, kalau ada yang lebih tua, cium kan. Ini adab. Orang dulu, Masya Allah, adab. Kalau di rumah ada tamu, kita nggak ada pintu samping di rumah kita nih. Biasanya dulu kan pulang sekolah dari depan. Orang tua ada tamu, maka sebelum lewat, kalau kita nggak salam, jalan dengan menunduk. Kalau enggak, salam mereka. Baru jalan pelan-pelan kan gitu. Kalau sekarang ada yang mengatakan, nggak boleh tunduk. Tunduk hanya kepada Allah. Ini belajar sama Google orang kayak gini. Memang ada hadis Nabi nggak boleh menundukkan badan kamu selain kepada Allah. Nggak boleh sujud gitu kan. Nggak boleh ruku', nggak boleh sujud melainkan kepada Allah. Nah, jadi yang nggak boleh itu hati kita. Sujud sama orang lain itu tak boleh. Nah, tapi kok menunduk ini adab. Nah, itu bukan kita sujud sama dia nunduk ini, enggak, adab itu namanya. Nah, dulu kami pernah jumpa orang begitu angkat tangan. Angkat tangan. Kenapa nggak boleh? Kan menghormati. Yang nggak boleh itu. Itu nggak boleh loh kayak gitu. Nah, ini kan kita tahu tuh. Umumnya kayak gitu nggak bagus, gitu, nggak boleh. Nah. Ada pertanyaan nih, udah habis nih. Kita baca assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak ada masalah. Jadi dalam yang disampaikan sama ulama kita, ASS. Kita udah maklum ASS itu apa? Assalamualaikum, kan itu. Waalaikumsalam, WS, nggak ada masalah. Asal sama-sama paham. Ini bahasa komunikasi, nulis. Yang nggak boleh kita jumpa ASS. Nggak boleh itu kalau jumpa. WSS jawabannya. Nggak, mantap. Itu nggak boleh. Nah, ada orang sekarang mutasyaddidah, orang yang terlalu keras dia dalam beragama. Nggak boleh ASS katanya. Ini kan sudah bahasa maklum ini. Bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi ini nggak perlu betul-betul kali dia. Apalagi tulisan. Nah, itulah dia. Apa tuh bang? Kita rasa apa? Boleh, nggak ada masalah. Kalau ada uzur nggak ada masalah dia. Sakit misalnya kena pisau, salam. Ustaz. Orang tahu kok. Oh itu. Oh ya. Makanya tadi ragu-ragu tuh salam. Oh iya juga tuh. Bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berarti kan celaka. Enggak, kalau alaikum atas kamu enggak tetap. Kalau wa tambah dan wa alaikum dan juga atas kamu. Jadi kadang-kadang apa yang kita berubah apa betul ucapannya malah atau benar.
Asalnya dia bilang Assalamualaikum itu. Jadi ini yang telepon kita tahu nih, yang telepon Bendri misalnya, nggak mungkin dia doa untuk saya keburukan kan gitu. Berarti Waalaikumsalam aja, sangka baik. Nah, kalau sering-sering kali dia kayak itu aja ke MBI belajar tajwid, nggak pas tajwidnya. Nah, mudah dah. Ah, iya, Bang.